Sufi Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan saya kali ini saya ingin memberikan tema ceramah yang mungkin kita telah beberapa kali mendengar, namun saya ingin mengingatkan kembali tentang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu akhlak yang terpuji, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menyuruh atau memerintahkan kita untuk bersyukur. Ada beberapa dalil di Al-Qur'an, termasuk Al-Baqarah ayat 152. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah atas nikmatku dan janganlah ingkar akan nikmatku. Namun mengapa kita harus bersyukur? Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmana hikmatan yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Surat Luqman ayat ke-12, yang artinya adalah wa laqad atayna Luqmana hikmah, dan sungguh kita telah memberikan atau menurunkan kepada Luqman hikmah, anishkur lillah, untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dan barang siapa yang bersyukur, niscaya dia bersyukur untuk diri sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang ingkar akan nikmatnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan kita dapatkan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu bersyukur untuk diri kita sendiri, dan dampaknya adalah kepada kita diri sendiri. Namun apa saja dampak-dampak yang dapat kita dapatkan dari bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah pertama, yaitu kita jadi tidak angkuh atau tidak sombong, karena kita tahu bahwa, dan karena kita ketika bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, kita otomatis ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan dialah yang memberikan kita berbagai nikmat di dunia ini. Dan yang kedua adalah kita jadi lebih bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui bahwa kita lebih beruntung dari orang lain, karena tidak baik orang yang dapat seperti kita belajar dengan santai, hidup dengan damai. Ya, tidak baik orang yang dapat belajar, karena di luar sana ada baik orang yang kelaparan, ada baik orang yang tidak dapat makan enak seperti kita, dan tidak baik orang yang dapat membeli berbagai barang. Kita harus selalu bersyukur, dan ada seringkali kita lihat ada banyak orang yang lebih beruntung dari kita atau lebih banyak nikmat dari kita, dan inilah yang membuat kita jadi iri, sehingga kita lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan iri karena harta itu adalah sesuatu yang adalah sifat yang iri karena harta itu adalah sesuatu yang buruk, karena biasanya itu akan berujung kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita mengejar dunia terus. Kita lupakan ibadah, kita lupakan segala sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan begitulah, maka apa yang dapat kita lakukan ketika kita iri, yaitu kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih baik beribadah, kita lebih banyak melakukan sunnah Rasulullah SAW. Dan akhirnya kita ke poin nomor 3, yaitu
hidup kita jadi lebih damai dan lebih bahagia. Karena kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mengejar dunia sampai titik penghabisan. Dan di antara contoh dari bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu kita belajar bersungguh-sungguh, kita sholat dengan khusyuk, kita perbaiki amal kita. Dan saya tidak bilang jangan mengejar dunia, jangan kerja, jangan traveling, jangan mencari, jangan main game gitu, jangan bukan gitu. Maksud saya adalah kita harus maintain gitu loh. Kita harus tetap mengerjakan yang wajib dan jangan meninggalkan yang sunnah. Namun kita juga perlu, karena yang namanya dunia itu dunia laib, tempat mal'abun, tempat bermain lah, tempat peristirahatan sementara. Main nggak apa-apa, kayak santai-santai juga nggak apa-apa, cuman jangan terus menerus. Kita harus melakukan hal-hal sedikit, ya hal sedikit itu adalah sunnah-sunnah kecil yang dapat kita lakukan, amal-amal kecil yang dapat walaupun sedikit-sedikit amal kita lama-lama menjadi bukit pahala kita. Dan namun mengapa ada sedikit orang yang bersyukur? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hamba saya yang bersyukur. Karena semakin kesini semakin banyak kita melihat di media ada banyak orang yang lebih beruntung dari kita, sehingga kita lupa ketika kita mendapatkan banyak harta, kita lupa yang memberikannya. Makanya saya ingin memberikan tema ceramah ini agar kita dapat mengingat kembali bahwa tidak banyak orang yang dapat seenak kita gitu loh. Ada banyak orang yang kurang kenikmatan dari kita. Maka dari itu saya ingatkan kembali kepada kalian bahwa belajarlah bersungguh-sungguh, tapi namun jangan sampai kalian kayak kecapean, jangan sampai belajarlah dengan niat ikhlas, dan sholatlah dengan khusyuk, karena belum tentu sholat kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah sunnah-sunnah kecil, walaupun kecil kita dapat pahala, lama-lama itu menjadi bukit kan, sedikit-sedikit menjadi bukit. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau apalah itu. Saya dari tadi mungkin nggak ngeliat ke kamera karena saya kalau mikir nggak suka lihat kamera, nggak tahu kenapa. Syukran, hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.